materi berikutnya oleh Bapak Indra Krismiaji, ya, yang pada saat pemberian ini, materi ini nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Khaironi. Ya. Oke, mari kita menikmati atau mengikuti paparan dari Bapak Indra Krismiaji yang akan dipandu oleh Bapak Khaironi MBD. Kepada Bapak Khaironi, kami persilakan. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi tidak ada yang raise hand atau yang bertanya di kolom chat maupun raise hand ya. Memaparkan tentang PJJ menggunakan pendekatan STEM guna menunjang tatanan kenormalan baru. Maka untuk itu waktu yang kami sediakan ini mungkin bagi kita cukup kurang Pak Indra ini. Waktu yang kami berikan kepada beliau Bapak Indra ini hanya 40 menitan. Biar nanti penasaran Pak Indra tadi, jadi yang namanya Bapak Ibu guru, ini kalau hanya dikasih sedikit, insya Allah nanti merasa kurang. Maka untuk itu, insya Allah dalam kesempatan yang lain itu juga akan kita undang Bapak untuk menyampaikan hal yang serupa yaitu tentang STEM. Maka untuk itu pada kesempatan yang baik ini, monggo untuk Pak Indra, kami persilakan sebelumnya untuk mengisi jalannya workshop pada siang hari ini. Monggo. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan langsung mulai saja ke framework STEAM ya Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya share screen saya. Apakah sudah terlihat? Oh, sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah. STEAM ini adalah perpaduan dari sains, teknologi, engineering, art, matematika. Sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika yang terintegrasi menjadi satu. Dan ini ada framework-nya, dan model pembelajaran ini adalah yang paling pas dalam menjalankan PJJ daring. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, itu adalah keterampilan-keterampilan yang akan dicapai dengan model pembelajaran ini. Kalau kita melihat 4C, keterampilan abad 21 ada di situ semua. Mulai dari berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreatif, kemudian memecahkan masalah yang sekarang sering disebut dengan berpikir komputasional atau computational thinking, literasi data, literasi digital, computer science, kemudian kecakapan pendukungnya ada pola pikir STEAM, artinya pola pikir yang terbuka, ada mewakili dari semua pihak, kemudian ketekunan, ketangguhan, kesadaran sosial budaya, leadership, dan etika. Ini adalah mau dicapai dengan pola pembelajaran STEAM. Nah, metode pembelajarannya atau desain pembelajarannya adalah materi yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi, semua mata pelajaran itu bisa disatukan menjadi satu. Dan nanti akan saya tunjukkan sekolah-sekolah yang sudah menjalankan proses ini selama 3 bulan kemarin menjalankan PJJ daring. Jadi pertama materinya terpadu, tidak ada lagi guru ngajar matematika sendiri, guru ngajar bahasa Indonesia sendiri, bahasa Inggris sendiri, ya PKN sendiri, itu semua terpadu menjadi satu.
Dan bentuk pembelajarannya adalah problem based learning atau project based learning. Artinya harus ada karyanya. Harus ada karyanya. Jadi di sini bukan hanya teori saja, tapi harus bermuara pada karya nyata. Itu yang disebut dengan problem atau project based learning. Kemudian semuanya berjalan sesuai dengan kajian akademis, pendekatan pedagogi yang berdasarkan kajian akademis, jadi nggak sembarangan saja. Semua karyanya harus kontekstual dan dipakai dalam aplikasi nyata dalam kehidupan. Kemudian harus scaffolding, artinya anak didorong untuk menjadi mandiri, jadi guru bukan yang istilahnya dulang anaknya, nyuapin anaknya terus-menerus, tapi mereka disiapkan untuk menjadi mandiri, jadi pelan-pelan memang dilepas untuk mereka bisa sendiri. Assessment-nya juga ada, tapi bentuk bukan lagi pakai soal, bukan pakai tes. Tidak melupakan sensitivitas dan relevansi budaya, dan yang paling penting adalah harus memanfaatkan teknologi. Nah, beberapa karya yang bisa dihasilkan selama sekarang kita dipaksa untuk belajar dari rumah, ini ada 28 Bapak Ibu sekalian, yang bisa Anda pilih. Atau kalau di luar ini pun masih bisa kalau memungkinkan. Jadi karyanya karya nyata, bisa vlog, bisa blog, bisa film dokumenter, bisa animasi, aplikasi pun bisa aplikasi web, bisa aplikasi handphone, bisa aplikasi komputer. Kalau punya printer 3 dimensi, bisa menggunakan printer 3 dimensi, film, karya seni digital, virtual reality, tulisan opini, makalah akademis, robotika, Internet of Things, podcast, dan lain sebagainya. Ini yang bisa Anda pilih. Nah, saat ini saya akan cerita. Ya. Ini ada salah satu sekolah yang saya bina, saya bimbing. Namanya SMA Santa Maria Malang. Jadi ceritanya mereka itu saya mulai bimbing itu pada saat kepala sekolahnya saya undang ke acara Microsoft waktu bulan Desember tahun lalu, ya. Karena itu acara yang sangat baik, tempat untuk belajar. Jadi saya kenalkan mereka dengan Microsoft 365 yang untuk sekolah gratis, ya seperti yang kita gunakan sekarang kan, Microsoft Teams ini. Beda dengan Zoom yang harus berbayar, atau kalau kamu berbayar tiap 40 menit harus di restart lagi. Jadi saya kenalkan mereka dengan teknologi ini. Kemudian bulan Maret mereka mulai implementasi. Jadi ini sebelum pandemi ya. Dan setelah punya akun Microsoft 65, kemudian saya mulai perkenalkan tentang konsep STEAM ini. Buat RPP-nya seperti itu. Jadi siswa tidak semuanya diminta untuk melakukan hal yang sama. Siswa boleh milih. Mereka proyeknya mau pakai vlog bisa, mau pakai blog bisa, animasi bisa, ya kan? Jadi pertama mereka ada pilihan. Yang kedua, temanya adalah COVID-19. Jadi tema besarnya dalam menyusun proyek ini adalah COVID-19. Jadi semuanya berhubungan dengan COVID-19. Tapi RPP-nya dimasukkan KD-KD dari 15 mata pelajaran. 15 mata pelajaran itu KD-nya masuk ke dalam RPP yang dibuat oleh para guru ini. Nah, setelah 3 bulan berjalan, kita lihat hasil karya yang dibuat oleh anak-anak. Ini karya animasi. Nah, kita lihat. Halo semuanya,
Kalian semua pasti tahu COVID-19 kan? Itu loh, virus yang saat ini sudah menjadi pandemi dan telah memakan banyak korban. Sebenarnya apa sih COVID-19 itu? COVID-19 ini pertama kali muncul di Wuhan pada awal Desember 2019. Awalnya virus ini tidak diketahui, namun tenaga medis di Wuhan dikejutkan dengan kedatangan banyak pasien dengan gejala penyakit yang sama. Virus ini diketahui berasal dari hewan liar seperti kelelawar dan ular, lalu menular ke manusia dan mulai menyebar dari negara ke negara. Hingga saat ini, total 215 negara yang dilaporkan telah terinfeksi virus corona. Sudah bicara, ada matematika, ada bahasa Indonesia di sini. China. Ini bahasa Inggris. Nah, jadi apa itu COVID-19? CO untuk corona, VI untuk virus, D untuk disease, 19 untuk 2019. COVID-19 ini. Nah, ini contoh salah satu yang dibuat oleh siswa dalam bentuk animasi. Ada bentuk lain, ini sekarang dalam bentuk iklan layanan masyarakat yang dibuat melalui Instagram. Yang dibuat oleh para siswa. Kita lihat ini. Iklan layanan masyarakat tentang corona. Bahkan ada KD bahasa Mandarin di sini. Jadi betul-betul perpaduan dari 15 mata pelajaran KD-nya masuk ke sini. Oke, ini ya. Ini yang bentuknya iklan layanan masyarakat dimasukkannya ke Instagram. Ini ada yang bentuknya blog. Ini di Kompasiana. Ya. Semuanya tentang COVID-19, tapi ini bentuknya blog. Ada yang bentuknya podcast. Ini podcast bentuknya. Hello, welcome back to MTFD's podcast. How are you guys? We hope you guys fine. Our title of this podcast is #NonCorona. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Debbie Melinda, merupakan salah satu anggota podcast yang merupakan korban janji manis mantan. Tentunya saya juga tidak sendiri dong. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama, ada aku Fani, ada aku Gita, Dan juga ada aku Rivaldi. Pastinya hari ini nggak bahas tentang percintaan loh ya. Pada hari ini kita akan berbincang bersama dalam podcast ini mengenai COVID-19. Dan kami memberi judul yaitu #MelawanCorona. Yang terbagi dalam beberapa aspek serta terdapat informasi dan data yang sangat bermanfaat bagi kalian. Pastinya kalian penasaran and stay tuned. Nah, ini contohnya yang mereka kerjakan. Ini ada satu lagi yang harus saya tunjukkan adalah komik digital. Ya, ini digambar sendiri oleh anak-anak. Ini ngambil dari Jakarta Post. Jadi kita lihat memang semua ini ilmiah. Artinya mereka mengarang sendiri, tapi semua data-data yang diambil di sini menggunakan referensi dari entah ngambil dari koran, entah mengambil dari dokumen-dokumen resmi, ya. Baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Mandarin. Ini yang dilakukan di SMA Santa Maria Malang. Dan ini saat ini sudah ditiru oleh banyak sekolah karena keberhasilan mereka. Besok itu hari Kamis, kami juga akan berbagi lagi dengan teman-teman dari Papua dan Papua Barat yang mengadakan ada LPMP di sana. Karena ini yang paling pas untuk kondisi sekarang PJJ daring. Sudah tidak mungkin lagi guru-guru itu mengajar satu persatu. Waktunya tidak ada, anak juga akan bosan, ya kan? Dan manfaatnya juga akan
sedikit sekali. Tapi dengan model seperti ini kita lihat anak itu semua pada saat dievaluasi mereka sangat senang, skornya 96 untuk bagaimana siswa suka atau tidak dengan pola ini. Dengan pola ini mereka tidak lagi merasa dipaksa untuk belajar, jadi dikuliahin, dicekokin, diceramahi, karena guru bertugas untuk memfasilitasi bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan materi-materi, referensi-referensi data, dan dipandu untuk mengumpulkan referensi data-data sehingga tercapai karya yang selesai, kan begitu. Jadi dan dalam proses ini guru juga tidak lagi memberikan ulangan atau ujian. Mereka cukup memastikan kalau KD-nya tercapai. Jadi 15 guru tadi tugasnya adalah selama 3 bulan ini KD-KD yang dimasukkan ke dalam RPP-nya dipastikan tercapai. Jadi bukan lagi dites si A itu nilainya berapa, enggak, tapi kita para guru memastikan semua KD harus tercapai. Jadi model penilaiannya itu bukan pakai angka, tapi pakai centang. Jadi dicek mark gitu, oh KD ini tercapai. Rubriknya memang dibuat seperti itu. Nah, apa yang dinilai guru ini angkanya adalah 70% dari total nilai yang akan diberikan pada siswa. Nah, yang 30% dapatnya dari mana? Yang 30% ternyata ngambilnya malah dari netizen. Nah, jadi saya ambil contoh ini nih. Ini adalah tadi yang podcast ya. Kita lihat di sini sudah dilihat 1246 kali. Berapa like-nya? 353 ya. Unlike-nya, dislike-nya 1. Jadi ini dibuat ada bobotnya. Berapa views-nya ada bobotnya, berapa jempolnya, berapa bobotnya, berapa jempol terbalik, berapa bobotnya. Dan kemudian melihat berapa banyak komentar. Di sini ada 176 komentar. Komentarnya positif atau negatif. Di sini juga ada bobotnya. Jadi hasil akhir yang menilai bukan guru, tapi justru netizen, warganet yang menilai. Dan ini angkanya dibuat bobot tadi. Jadi views-nya itu berapa bobotnya, jempol ke atas itu berapa bobotnya, jempol ke bawah itu berapa bobotnya, minus ya kan. Kemudian komentarnya itu kalau positif berapa bobotnya, kalau negatif berapa bobotnya. Jadi ini yang dihitung 30%. Yang 70% tadi tidak pakai angka dulu, tapi pakai centang dulu, memastikan semua KD tercapai. Setelah itu baru didiskusikan oleh Dewan Guru bagaimana mereka akan memberikan dinilai tidak oleh satu guru, tapi oleh semua guru. Jadi penilaiannya akan menjadi Dewan Guru, bukan lagi guru masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau Anda mau belajar lebih jauh tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman di Santa Maria ini, mereka sudah pernah berbagi. Ucapkan selamat Pancasila. Ya, mereka sudah pernah berbagi. Ini YouTube-nya, ya, Guru Berbagi Tips PJJ Daring, sudah dilihat lebih dari 5.000 orang. Silakan kalau Anda mau belajar lebih jauh, bisa membuka YouTube ini, ya. Dan mereka pun akan terbuka untuk ditanya, ya kan? Untuk Bapak Ibu belajar. Kemarin ada sekolah dari Solo juga berbondong-bondong datang ke Malang untuk belajar langsung dengan mereka untuk persiapan tahun ajaran baru. Gitu. Mungkin itu saja tentang STEAM dari saya, Pak Moderator. Saya kembalikan lagi. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Indra. Bolehkah bertanya Pak? Bolehkah bertanya? Bolehkah saya bertanya? Oke, monggo. Coba monggo, present dulu. Ya. Saya dulu ya. Saya Pak. Iya, monggo Pak. Pak, terima kasih Pak kalau saya boleh bertanya Pak. Ini menarik sekali masalah STEM, baik STEM maupun STEM. Yang saya tanyakan pertama Pak, tadi dikatakan ini adalah karena ini di posisi PJJ, apakah pelaksanaan PJJ dengan cara kerja kelompok tidak berbahaya Pak? Bagaimana kita bisa menjamin bahwa anak-anak tidak menggerombol dan anak tetap melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua Pak, masalah dalam STEM, unsur yang terpenting menurut saya adalah unsur E, engineering atau rekayasa. Yang sepengetahuan saya, engineering ada unsur desain, merancang, dan ada unsur build, membangun, membuat sesuatu. Dari contoh yang disampaikan tadi dari SMK Santa Maria, semua hasilnya, rekayasanya, semuanya adalah berbentuk presentasi ya. Dan hal apapun semuanya presentasi. Bukan engineering yang membuat produk atau alat sesuatu, tetapi semuanya yang saya lihat adalah presentasi dengan memanfaatkan media medsos. Yang terakhir Bapak, penilaiannya tadi adalah mengenai views yang dipandang atau dipandang oleh netizen. Yang saya khawatirkan itu bagus Pak. Yang saya khawatirkan hanya satu. Seperti kebanyakan ketika ada di acara TV, ada acara TV itu, maka yang mengomen, yang like adalah teman-temannya sendiri atau keluarganya sendiri Pak. Bagaimana menghindari hal itu? Terima kasih Pak. Saya Pak Diri, pengawas dari Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana, Pak? Oke, monggo langsung jawab, monggo. Langsung. Ya. Ya, yang ini mereka walaupun kerja kelompok, tapi mereka tidak bertemu sama sekali. Jadi memang semuanya bekerjanya dari rumah masing-masing. Tidak ada satupun siswa yang bertemu. Makanya kalau kita melihat produknya produk digital semua. Nah, yang kedua, kalau kita bicara rekayasa, apa yang dibuat siswa-siswi ini juga rekayasa, Pak, kan gitu. Pada dasar rekayasa itu adalah bagian dari memecahkan masalah. Jadi dalam kita bicara proses engineering, tadi Bapak juga design thinking, itu bentuknya adalah produk digital nggak masalah, nggak harus produk yang tangible kan begitu. Dan bahkan kalau era sekarang lebih banyak yang produknya adalah digital dibanding produknya tangible kan begitu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir masalah nilai. Tadi kan masalah nilai itu yang pertama hasil akhir yang dinilai oleh netizen itu hanya 30% dari total nilai. Itu yang pertama. Dan memang kita tidak masalah kalau dia itu punya banyak teman, punya banyak keluarga yang like, nggak apa-apa, makin bagus. Karena memang yang mau kita dorong adalah mampu nggak dia memviralkan, mampu nggak mereka memviralkan karya mereka ini. Dan kalau kita bicara like-nya, views-nya kan kita bisa lihat, Pak. Jadi ini kan menggunakan YouTube Sekolah. Di analisa YouTube Sekolah itu kan kelihatan rata-rata yang menonton ini berapa menit. Gitu. Kalau nontonnya cuma hitungan detik, ya kan, cuma like aja, itu langsung juga dikurangi. Jadi sudah ada perhitungannya. Bagaimana kita sebisa mungkin akan melihat bahwa yang memberikan like atau memberikan komentar dan lain sebagainya adalah bukan robot, tapi
tapi adalah warganet yang sungguh. Dan sejauh ini berjalan dengan baik, Pak. Berjalan dengan baik. Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terima kasih, Pak. Bagus sekali, Pak. Mantap, Pak. Terima kasih. Teman-teman. Sorry, Pak. Monggo, ada yang lain? Yang present, monggo, dan. Silakan kalau ada. Monggo kalau ada tambahan Pak Indra untuk kita depan. Oke. Ya, Bapak Ibu, kalau dari saya ada yang bertanya, monggo silakan. Ya, halo, saya mau bertanya, Pak. Dari mana, Bapak? Dari SMK Tunan Sarapan Pati. Oh, SMK PDP Pati. Oke Pak, silakan monggo Pak. Terima kasih Bapak. Ini dari Bapak Baur Widodo. Mau bertanya, itu kaitannya dengan penilaian. Tadi penilaian dilakukan secara bersama-sama. Lantas mengukur kompetensi masing-masing siswa itu bagaimana, Pak? Terkait dengan pencapaian KD tadi yang ditetapkan tadi. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Nah, terus terang Pak, proses penilaian ini salah satu yang membuat para guru itu bertengkar kurang lebih 2 minggu. Jadi memang ada pertengkaran sengit. Jadi yang bertengkar pertama itu saat melebur KD. Itu ada pertengkaran. Tapi nggak lama, itu cuma 2 hari. Saat kita bicara evaluasi, wah ini bertengkarnya 2 minggu. Apa ya, karena masing-masing kan punya cara sendiri. Akhirnya yang memang dipilih adalah tidak menggunakan angka dulu, Pak. Jadi kan terbiasa selama ini adalah kita menggunakan soal, kemudian kita menilainya adalah benar berapa, salah berapa, kan begitu. Nah itu yang harus ditinggalkan. Jadi betul-betul fokusnya adalah apakah KD-nya tercapai. Jadi rubriknya dibuat seperti itu, karena tidak ada soal yang modelnya adalah objektif test, tidak ada lagi. Dihilangkan, objektif test itu dihilangkan. Jadi rubriknya itu dibuat apakah KD tercapai, apa buktinya kalau KD ini sudah tercapai. Kalau sudah tercapai akan dicentang oleh gurunya. Jadi mapel tertentu adalah mapel matematika, katakanlah dia diminta untuk menganalisa grafik, kalau nggak salah itu ya yang tadi ada kan. Nah itu kalau mereka sudah bisa, dicentang sama gurunya. Jadi nggak dinilai dulu kan gitu. Nah, ada beberapa anak-anak yang belum kena centang kan gitu. Nah, anak-anak yang belum kena centang ini bukan langsung dinilai, tapi justru malah oleh gurunya diberikan penjelasan, diberikan masukan, ya kan, sampai mereka bisa menguasai KD tersebut. Nanti dilihat dalam karyanya sudah mulai masuk, itu dicentang lagi. Nah, jadi proses ini Pak, KD ini, tercapainya KD bukan dilihat di hasil akhir. Jadi bukan di produk akhir, tapi dalam setiap hari ada progres, ya, ada satu hal yang baru, itu memastikan apakah KD-nya tercapai atau tidak. Nah, setelah semua masuk, nah, tadi penilaiannya dirapatkan Pak bersama-sama. Jadi semua guru 15 mapel itu duduk bersama dan mulai menganalisa, mengevaluasi siswanya. Dan nanti mereka punya
acuan sendiri dalam memberikan nilai, tapi paling nggak sekarang konsepnya itu di Santa Maria ini kalau ada anak nilainya 7, tidak ada lagi yang akan bertanya ini 7 mapel apa, tapi semua guru di sekolah tersebut bisa menjelaskan apa yang maksud dengan 7 atau 8 atau 8,5 atau 9 kan begitu. Jadi karena mereka sudah punya model penilaian yang sama. Nah di tahun ajaran baru ini mereka malah membuat sebuah yang lebih sophisticated lagi. Mereka akan membuat waktu yang disebut dengan sidang akademik. Itu kreasi mereka sendiri. Jadi betul-betul anak didorong untuk menjadi sangat akademis. Jadi karyanya akan disidangkan gitu. Jadi ada sidang akademisnya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak prosesnya. Jadi mereka memang sudah meninggalkan yang namanya ulangan soal pilihan ganda sudah tidak ada lagi di sekolah ini dan penilaiannya tadi bersama-sama gitu Pak. Terima kasih. Matur. Halo. Pak Indra, ini tampaknya ada yang resen, tapi di sini yaitu ada Ibu, di sana ada Ibu Indirawati Pawakas. Monggo Ibu. Ibu Indra. Terima kasih. Oke. Monggo Ibu Indirawati Pawakas. Monggo silakan. Ibu Indira, tampaknya mungkin hanya angkat tangan, tapi tak lihat kemana ya. Kemudian berikutnya ya, ini ada teman kita yaitu dari pengawas pembina SMP ini ada Pak Gunawan, monggo silakan Pak Gun. Assalamualaikum Pak Gun, monggo Pak Gun. Pak Gunawan, Pak Gunawan. Ya, Pak. Monggo Pak Gun. Monggo Pak Gun. Silakan Pak Gun. Ini saya Pak Budi, Pak, bukan Pak Gun. Oh Pak Budi, bukan ini yang resen. Yang sudah lupa, belum? Sudah resen Pak. Resen, jadi tangan dulu. Karena kita untuk manggilnya berdasarkan pernyataan dulu yang pakai resen atau cara kedua yaitu Bapak Ibu. Ini yang oke, kalau nggak ada monggo Pak silakan Pak Budi. Langsung aja monggo Pak Budi dari mana? Dikenalkan kepada kita semua. Di SMA Negeri 2 Rembang. Oke, di 2 Rembang. Oke, monggo. Kembali kepada masalah penilaian. Kan itu terjadi dalam bentuk kelompok. Ya, sebaiknya satu kelompok itu anggotanya berapa orang? Yang pertama. Ya. Yang kedua, di dalam kelompok itu bisa saja mungkin ada pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh satu anak saja karena membutuhkan keahlian. Misalnya dalam rangka pembuatan IoT, Internet of Things, termasuk juga robotika dan memerlukan pemrograman juga. Nah, kalau itu yang membuat satu, lalu bagaimana kebijakan penilaian dalam satu regu itu, Pak? Apakah berlaku juga itu untuk perorangan yang seperti itu, ataukah semuanya nanti dianggap satu kelompok itu nilainya sama? Terima kasih Pak, pertanyaannya itu. Oke, terima kasih. Ini jadi itu Pak Indra untuk dari Pak Budi itu secara umum secara kedua adalah bahwa yang ditanyakan apabila dalam kelompok kemudian yang mahir hanya satu, maka bagaimana penilaiannya Bapak? Monggo silakan. Ya, jadi dari awal memang mereka sudah kita dorong untuk bekerja secara kelompok. Jadi yang dinilai sekali lagi bukan produk akhirnya. Produk akhirnya itu malah nggak dinilai sama guru. Produk akhirnya itu yang menilai adalah warganet, netizen. Gitu. Jadi yang didampingi oleh guru adalah proses selama 3 bulan setiap hari apa yang jadi guru tahu si A itu hari ini ngapain, si B ngapain, si C ngapain, si D ngapain. Mereka berantem, ada yang malas, ada yang ini juga guru tahu. Nah, disitulah letak guru itu nanti mendorong untuk bagaimana mereka
kompak lagi, kerjasama lagi, dan guru akan tahu, oke, yang jago gambar akan si A misalnya. Tadi kan misalnya komik tadi ya, yang jago gambar adalah si A. Nah, si A itu akan diminta untuk nggak usah nyari data-data informasi, fokus di gambarnya saja. Kan si B, si C yang mencari tadi referensi data, berapa jumlah yang terkena COVID, perkembangannya bagaimana, dan itu dikumpulkan setiap hari, Pak. Referensi data apa yang mereka cari itu dikumpulkan setiap hari. Jadi jurnalnya itu ada, dan itu yang istilahnya diawasi, dipastikan oleh para guru, mereka itu akan bekerja sama. Dan filosofi yang mau dijalankan di sini adalah pada saat nanti mereka bekerja, juga yang dinilai itu bukan karya pribadi, tapi adalah karya kelompok. Jadi kita dorong terus untuk mereka selalu bisa bekerja sama. Jadi proses mereka bertengkar, mereka berantemnya pun ada. Jadi itu memang harus dilalui seperti itu. Jadi itu yang kita percaya itu bagian dari proses sampai karyanya selesai. Itu Pak Budi. Ya gitu Pak Budi. Yang disampaikan ada cukup jelas ya. Melangkah yang berikutnya yaitu Bu Nurul Lailia dari Semanila. Oke, silakan Bu Nurul. Assalamualaikum Bu Nurul. Bu Nurul. Oh, tampaknya entah kemana ini tiang telepon. Lanjut ke Bu Dwi Wijayanti. Monggo Bu Dwi. Bu Dwi Wijayanti. Itu Bu Sri, Pak. Bu Dwi Wijayanti ya itu. Itu reseli Pak lewat chat ini. Ya. Tapi tidak memakai ya, jadi nggak menggunakan rasen, namun menggunakan tangan yang ada di chat. Ya, lebih maklum nggak apa-apa. Bu Dwi Wijayanti, kemudian yang berikutnya Bu Irma Hasanah, monggo Bu Irma. Assalamualaikum Bu Irma. Bu Irma Hasanah, assalamualaikum. Oh, tampaknya kok hanya dada dengan Pak Indra ini. Oke, yang berikutnya ini kemudian siapa lagi? Bu Yulianti Purwaningrum. Bu Yulianti, assalamualaikum. Masihkah di sana di room? Bu Yulianti. Oh, tampaknya kok entah kemana ya telepon. Yang berikutnya tampaknya di kolom chat nggak ada Bapak. Kemudian di reset juga tidak ada tampaknya. Ini yang reset nggak ada Bapak. Jadi itu tampaknya semua peserta Bapak guru hebat Rembang dan sekitarnya hebat-hebat Bapak, sehingga sudah paham apa yang dicapai oleh Pak Indra, sehingga untuk apa yang bertanya ya sendiri Bapak. Jadi itu monggo untuk sebagai penutup akhir dari Bapak Indra, monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terus terang proses ini bukan proses yang mudah, karena memang kita para pendidik harus didorong keluar dari zona nyaman kita, dari proses yang biasa kita lakukan, dan beberapa sekolah sudah menjalankan ini memang harus ada pertengkaran sengit kan gitu. Dari para gurunya bertengkar, antar guru bertengkar dalam proses ini adalah satu hal yang biasa dilakukan gitu. Dan sepertinya memang harus melalui proses itu sampai nanti proses penilaian. Tapi setelah ini jadi, ini satu hal yang sangat menarik, ya kan? Semua akan merasakan manfaatnya, baik Bapak Ibu sendiri sebagai pendidik, pihak manajemen sekolah, dinas pendidikan, orang tua dan siswa sendiri merasakan sekali manfaatnya, karena sekarang yang jelas apa yang mereka pelajari ternyata dipakai dalam kehidupan. Jadi tidak lagi hanya berhenti di teori yang nggak tahu dipakainya apa. Sekarang semua KD-KD itu betul-betul dipastikan
dimanfaatkan dalam kehidupannya. Nah, untuk bisa ke sana tentunya Bapak Ibu harus belajar. Jadi prosesnya memang tidak mudah, kan? Harus keluar dari zona nyaman. Tapi saya yakin Anda semua bisa. Yang penting niat. Mungkin itu dulu dari saya. Pak, maaf ini Pak Indra, ini tampaknya ada tadi tampaknya melambaikan tangan. Saya cuma belum tahu ini ada mungkin pertanyaan yang paling akhir ini Pak. Ini itu dari Bu Heti. Bu Heti. Ya. Bu Heti, halo Bu Heti. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mau sedikit tanya untuk Pak Indra yang hubungan dengan penilaian ya tadi. Kalau penilaian itu berdasarkan sekolahnya masing-masing otomatis seperti itu ya. Sedangkan ketika ini nanti masuk dalam penilaian di akhir yaitu di irapot gitu kan. Dan itu akan berlanjut sampai nanti di kelas 9. Apakah nanti di jenjang berikutnya itu bisa dijadiin standar seperti tahun yang terjadi tahun ini? Jadi yang terjadi tahun ini adalah nilai raputan dijadiin standar untuk masuk ke jenjang berikutnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ingin saya tanya lagi punya dengan STEM tadi. Kalau tadi yang Bapak sampaikan adalah contoh sekolah yang memang non-sewu mungkin sudah memang maju ya. Anggap maju. Sedangkan kalau kita praktis yang ada di Rembang, apalagi untuk non-sewu daya dukung yang kurang maksimal gitu, bisa memberikan sedikit contoh untuk model pembelajaran STEM ini yang istilahnya daya dukung anak itu entah itu laptop, entah itu Android, entah itu dari orang tua yang minim. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Heti. Ya. Mau Bapak Ya, untuk penilaian tentunya bisa menjadi standar, Bu. Kenapa? Karena kita tidak lari dari KD. Jadi bahkan kalau setelah terjadi proses ini, teman-teman di sekolah tersebut menyadari selama ini nilainya yang diberikan itu bahkan tidak memastikan kalau anak karena bisa soalnya anak berikannya satu seakan-akan dia menguasai KD, tapi sebetulnya tidak kan. Tapi proses ini justru mereka memastikan KD-nya. Tentunya nilai yang diberikan bisa menjadi standar di level manapun. Ini yang pertama. Tapi memang tadi Bu saya katakan proses memahami proses penilaian yang baru ini adalah yang paling sulit. Ya, tadi butuh 2 minggu untuk para guru bertengkar kan. Karena memang betul-betul nggak kebayang kan kalau sekarang itu nggak langsung dikasih angka kan gitu. Bahkan hasil akhir itu tidak dinilai kan gitu. Nggak penting mana hasil akhirnya tapi prosesnya kan bagaimana tadi itu butuh terjun langsung, praktek langsung, butuh jegur. Kalau pasti sedikit dipahami. Nah, kemudian kalau kita bicara daerah-daerah yang lain, ini saya sedang membimbing sekolah lain yang letaknya di NTT, Bu. Dan saya yakin kondisinya jauh lebih parah daripada yang di Jawa Tengah, gitu. Dan mulai hari Kamis besok ini saya akan mendampingi sekolah-sekolah yang di Papua dan Papua Barat. Jadi lebih parah lagi di sana. Tapi saya tetap yakin proses ini bisa dijalankan, tapi mungkin memang hasilnya tidak akan secanggih anak-anak Malang, tapi konsepnya akan sama. Itu pada dasarnya adalah mereka tidak lagi belajarnya terpisah-pisah, akan menjadi satu, muara ke sebuah karya nyata, ya karyanya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian dari saya. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu.
Oke, Bapak Ibu, jadi untuk tadi yang terakhir merupakan ternyata pertanyaan yang paling akhir Bapak Ibu. Jadi terima kasih atas ilmunya dari Pak Enda yang luar biasa ini, sehingga mungkin di antara kita cukup malah jadi bingung. Artinya kan produk tidak dinilai, bahwa proses yang dinilai itu kan yang mungkin ya tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Indra, bahwa bingung mengalami bingung selama bertengkar selama dua minggu ya ini. Jadi memang merubah versi kita yang kita pada waktu menilai rata-rata yang kita nilai kan hasil akhirnya atau produknya. Jadi menurut Bapak Ibu, jadi yang disampaikan oleh Pak Indra melalui berdasarkan STEM ya, bahwa untuk penilaian itu yang dinilai dari prosesnya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan menemani Pak Indra bersama Bapak Ibu Hibat Serembang dan sekitarnya. Kami dari panitia berdoa mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Indra bermanfaat dan bisa kita laksanakan. Dan dari Pak Indra, ini maaf daring ya, sehingga kami tidak bisa ngasih apa-apa. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan dari bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Indra.